Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Alamanda dengan NIM 19063 dari program studi D3 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang Health Related Quality of Life atau kualitas hidup terkait kesehatan. Apa itu Health Related Quality of Life? Health Related Quality of Life atau disingkat dengan HRQOL didefinisikan sebagai persepsi seseorang terkait kesehatan yang dimilikinya yang menyangkut fungsi fisik, spiritual, sosial, dan perannya di masyarakat. Selanjutnya, terdapat dua pilihan instrumen pengukuran Health Related Quality of Life, yaitu yang pertama ada instrumen generik dan yang kedua ada instrumen spesifik. Nah, instrumen generik ini digunakan pada populasi umum untuk mengetahui pengukuran utilitas dan profil kesehatan. Sedangkan penggunaan instrumen spesifik dapat melihat bagaimana dampak sebuah penyakit terhadap kualitas hidup tiap individu. Dan untuk populasi umumnya, evaluasi dapat membandingkan HRQOL dengan beban ekonomi di suatu negara. Terdapat kelebihan instrumen generik, yaitu dapat digunakan secara luas, artinya untuk semua orang dan tidak bergantung dengan jenis penyakit dan jumlah penyakit. Selanjutnya yaitu mempunyai rentang konsep yang ringkas dan mampu mendeteksi efek yang tidak diharapkan. Sama halnya dengan instrumen generik, instrumen spesifik memiliki kelebihan juga. Kelebihannya yaitu lebih relevan untuk populasi yang spesifik dan lebih responsif terhadap perubahan kesehatan yang terjadi. Selanjutnya ada kuesioner European Quality of Life 5 Dimension and 5 Level atau yang disingkat dengan EQI 5D5L. Kuesioner EQI 5D5L ini merupakan instrumen generik yang banyak digunakan sebagai sumber untuk mendapatkan informasi tentang kualitas hidup yang berhubungan dengan kesehatan dan utilitas. Nah, di sini saya menggunakan kuesioner EQI 5D5L karena alasannya EQI 5D5L ini merupakan salah satu instrumen pengukuran kualitas hidup yang telah terstandar serta merupakan alat ukur yang paling dikenal dan paling banyak digunakan untuk mengukur status kesehatan secara umum yang dinyatakan valid. Dan kuesioner EQI 5D5L ini sendiri telah tersedia dalam versi bahasa Indonesia. Untuk cara scoring kuesioner EQI 5D5L descriptive system ini dilakukan dengan cara melihat nilai indeks ringkasan tunggal pada tiap dimensi. Pada kuesioner EQI 5D5L terdapat 5 domain, yaitu yang pertama, mobility atau kemampuan berjalan dan bergerak, self-care, perawatan diri, usual activity, kegiatan yang biasa dilakukan, pain or discomfort, rasa sakit atau ketidaknyamanan, dan anxiety or depression, rasa cemas atau depresi. Ada 5 kategori tingkatan respon pada masing-masing domain, yaitu tingkat respon 1 menunjukkan no problem, yang artinya tidak ada masalah. Tingkat respon 2 menunjukkan slight problem atau ada sedikit masalah. Tingkat respon 3 menunjukkan moderate problems atau cukup bermasalah. Tingkat respon 4 menunjukkan severe problems atau sangat bermasalah, dan tingkat respon 5 menunjukkan extreme problems atau amat sangat bermasalah. Selanjutnya ada kuesioner Visual Analog Scale atau yang disingkat dengan VAS. Visual Analog Scale merupakan bagian akhir dari kuesioner EQI 5D5L. Pada VAS, responden diminta menilai keadaan kesehatan seluruhnya antara 0 sampai 100 pada skala vertikal, analog visual, di mana 0 adalah kesehatan yang paling buruk yang dapat dibayangkan dan 100 adalah keadaan kesehatan terbaik yang dapat dibayangkan. Nah, berikut ini adalah contoh dari kuesioner EQI 5D5L. Nah, yang ini adalah contoh dari Visual Analog Scale. Selanjutnya, cara perhitungan nilai utilitas kualitas hidup seseorang dengan menggunakan kuesioner EQI 5D5L dan Visual Analog Scale. Nah, pada tahap ini, responden diminta untuk menunjukkan tingkat kesesuaian dengan kondisi yang dialaminya menggunakan 5 poin yang ada di setiap pertanyaan. Misalnya pada contoh berikut ini didapatkan hasil yaitu 1, 1, 2, 3, 1, yang mana artinya tidak ada masalah pada kemampuan berjalan, tidak ada masalah pada
perawatan diri, sedikit masalah dalam kegiatan yang biasa dilakukan, merasa cukup nyeri atau tidak nyaman, dan tidak ada masalah dalam rasa cemas atau depresi. Untuk cara perhitungan nilai utilitasnya yaitu dengan cara angka 1 yang artinya kualitas hidup sempurna dikurangin dengan nilai value set dari masing-masing domain EQ5D5L. Sehingga didapatkan nilai utilitas yaitu 0,815. Nah, berikut ini bisa dilihat nilai value set EQ5D5L versi Bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu cara perhitungan nilai utilitas seseorang menggunakan Visual Analog Scale. Visual Analog Scale ini digunakan untuk mengetahui penilaian responden terhadap kesehatannya. Visual Analog Scale ini berbentuk vertikal dan memiliki skala 0-100. Pada contoh berikut ini, responden memberi tanda X pada angka 80 yang artinya kesehatan yang dapat dibayangkan responden dari angka 0-100 adalah 80. Tanda yang dipilih oleh responden diukur kemudian dibagi dengan angka 100 sehingga didapatkan nilai utilitas. Nah, pada contoh berikut ini tanda yang dipilih oleh responden yaitu 80 kemudian dibagi 100 dan didapatkan hasil nilai utilitas yaitu 0,8. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari nilai utilitas adalah nilai utilitas merupakan nilai derajat kesehatan yang diukur dari kesehatan responden. Nilai utilitas itu sendiri terdiri dari 1 sampai 0. Nilai 1 menunjukkan sehat sempurna, sedangkan nilai 0 menunjukkan kesehatan terburuk. Selanjutnya yaitu ada beberapa manfaat dari pengukuran kualitas hidup terkait kesehatan. Antara lain, manfaat yang pertama yaitu untuk mengetahui secara pasti pengaruh suatu penyakit atau suatu perlakuan pada pekerjaan, sosial, dan aktivitas keseharian seseorang. Kemudian yang kedua yaitu pengukuran pada kualitas hidup dapat membantu untuk memberikan informasi secara pasti bagian masalah yang penting untuk segera ditangani pada seorang pasien sehubungan dengan penyakitnya. Sedangkan informasi lain dari pengukuran kualitas hidup sangat berguna untuk mengantisipasi masalah dengan diberikan intervensi pencegahan jika diperlukan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu dapat menjelaskan pengaruh pengobatan pada kualitas hidup pasien. Melalui pengukuran kualitas hidup ini memungkinkan untuk mengukur pengaruh tidak menyenangkan yang diakibatkan oleh terapi. Selanjutnya, pengukuran kualitas hidup ini berguna juga untuk perbandingan suatu terapi. Contohnya, jika ada 2 prosedur terapi yang diterapkan pada seorang pasien, memiliki tingkat keberhasilan yang hampir sama, namun salah satunya memberikan efek samping kualitas hidup yang rendah, maka pengukuran kualitas hidup tersebut menjadi dasar pemilihan terapi yang akan diberikan kepada pasien tersebut. Baik, cukup sekian penjelasan saya mengenai health-related quality of life dan cara perhitungan utilitas menggunakan kuesioner EQ5D5L dan Visual Analog Scale. Semoga bermanfaat.